Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan judul analisis kualitas air sungai di Indonesia, yang beranggotakan Abdul Wahid Ibrahim dan Arwindu S, Dedis Jadi Nugraha, Faijun, Rizky Maulana Syihab, Ilham Salahuddin Ama, Pardio, Muhammad Ishak Faris, Wilda Ajis, P, dan Mamat Nur Ahmad. Yang akan dibacakan oleh Pak Ijun. Baik, latar belakang. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Aspek pengamatan dan pelestarian sumber daya air harus ditanam pada segenap pengguna air. Effendi 2003. Dari hasil analisa beberapa sungai di wilayah Indonesia dengan metode analisa yang berbeda mendapatkan hasil bahwa dari 5 sungai tersebut tidak memenuhi standar baku mutu air minum yang menunjukkan tercemar ringan disebabkan oleh limbah domestik maupun non-domestik. Untuk mendapatkan air yang sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Next. Sungai Belukar. Parameter yang diukur dan diamati meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Penelitian kualitas air dilakukan dengan membagi sungai menjadi 6 segmen dimulai dari Bendung, Sojomerto, Kecamatan Gemuh dengan 7 titik lokasi pengambilan sampel. Pembagian segmentasi sungai berdasarkan pada pola penggunaan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan kemudahan akses, biaya, dan waktu sehingga ditentukan titik yang mewakili kualitas air sungai. Analisis kualitas air dengan mengacu baku mutu kualitas air sungai menurut PP 82/2001, penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran. Next, selanjutnya. Ya, di sini ada konsentrasi COD Sungai Belukar. Pada titik pertama mendapatkan hasil 6,99. Titik kedua 6,99. Titik ketiga 20,98. Titik keempat 62. Titik kelima 18,98. Titik keenam 22,63. Titik ketujuh 41,85. Di sini ada konsentrasi BOD di Sungai Belukar. Titik pertama itu mendapatkan hasil bisa dilihat yang di sini berapa ini? Konsentrasi BOD yang tinggi terjadi di titik 3, 4, 5, 6, dan 7. Konsentrasi COD tinggi terjadi di titik 7. Pada titik 3, konsentrasi BOD, COD, dan total coliform lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik 2 dan titik 4. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat di segmen 2, ruas antara titik 2 dan titik 3, yang menggunakan air sungai Belukar sebagai tempat mandi, cuci, dan buang air besar. Next. Sungai Jangkuk. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa titik pada Sungai Jangkuk, Kekalik, dan Sekarbela, dan di Laboratorium Kimia FKIP Universitas Mataram. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2014.
Metode yang digunakan adalah observasi dan eksperimen. Alat dan bahan sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu 1. Uji fisik sederhana. Sampel air Sungai Sekarbela, air Sungai Jangkuk, air Sungai Kalik, Aquades, dan kertas label. Gelas kimia, Erlenmeyer, pipet tetes, botol air minum plastik, termometer, gelas ukur. Yang kedua itu uji kimia sederhana. Air teh, sampel air Sungai Sekarbela, air Sungai Jangkuk, air Sungai Kekalik, kertas indikator pH, Aquades, kertas label, Erlenmeyer, gelas kimia, hot plate, dan cawan Petri dan gas ukur. Yang ketiga yaitu uji biologi sederhana. Sampel air Sungai Sekarbela, air Sungai Jangkuk, air Sungai Kekalik, Aquades, plastik, karet, kertas label, botol kaca bening. Ayo, Hasil analisa air sungai. Tabel 1. Perbedaan suhu dan warna sampel air Sungai Jangkuk. Uji fisika. Ada 3 sampel air. Air Sungai Jangkuk, sampel air Sungai Kekalik, sampel air Sungai Sekarbela. Sampel air Sungai Jangkuk, temperatur awalnya itu 30 Celcius, 30 derajat Celcius. Temperatur campurannya 29 derajat Celcius. Lalu, parameter warna dan baunya itu warna awal keruh, setelah ditambah Aquades kekeruhan air berkurang. Baunya menyengat. Terus sampel air Sungai Kekalik. Temperatur awalnya itu 29 derajat Celcius. Temperatur campurannya itu 28,5. Lalu warna dan baunya itu warna awalnya keruh, setelah ditambahkan Aquades kekeruhan air berkurang dan baunya menyengat. Terus yang terakhir sampel air Sungai Sekarbela. Temperatur awalnya itu 30 derajat Celcius. Temperatur campurannya itu 29 derajat Celcius. Warna dan baunya sama. Warna awalnya keruh, setelah ditambahkan Aquades kekeruhan air berkurang dan baunya juga menyengat. Jadi hasil uji secara fisika pada ketiga sampel air tersebut menunjukkan bahwa air sungai dari ketiga daerah telah tercemar dengan ciri-ciri fisik seperti bau yang menyengat, warna air sangat keruh, dan suhu tinggi yang tidak dapat merusak ekosistem dan biota air. Perbandingan ketiganya, Sungai Air Jangkuk lebih sering dibanding air Kekalik dan Sekarbela. Ketiga air sungai sangat keruh. Kekeruhan sampel air disebabkan oleh partikel-partikel yang tersuspensi dalam air, baik yang bersifat anorganik maupun organik. Next. Sungai Metro. Metode pengambilan sampel air sungai yang dilakukan secara langsung menggunakan metode grab sampling, yaitu metode pengambilan sampel sesaat yang menunjukkan karakteristik air hanya pada saat itu, dengan menggunakan alat water sampler sesuai dengan SNI 6989 nomor 59 tahun 2008. Sebelum dilakukan analisa di laboratorium, dilakukan pengawetan agar tidak terjadi perubahan fisika maupun kimia. Parameter yang dianalisis meliputi parameter fisika, kimia organik, dan mikrobiologi. Next. Hasil analisa kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Metro Kepanjen Kabupaten Malang. Hasil perhitungan status mutu air Sungai Metro dengan metode indeks pencemaran. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran, maka dapat diketahui status mutu air Sungai Metro dari hulu ke hilir telah mengalami penurunan status mutu air dari kondisi baik menjadi kondisi cemar ringan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks pencemaran air. Status mutu air pada titik pantau 1 menunjukkan kondisi baik, sedangkan pada titik pantau 2 dan 3 menunjukkan cemar ringan. Next. Sungai Musi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei lapangan. Karena dengan mengidentifikasi distribusi suatu pencemaran air pada aliran sungai, diperlukan pengamatan secara langsung di lapangan dan uji laboratorium untuk mengetahui dengan pasti kondisi fisik dan kimia air yang tercemar.
yang pada dasarnya dapat diidentifikasi dan dibuktikan dengan adanya perubahan warna. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap tepat dan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Next. Berikut adalah hasil pengamatan uji kualitas air Sungai Musi. Next. Hasil evaluasi dengan Pergub Sumsel nomor 15 tahun 2005 di lapangan menunjukkan tidak berbau dan tidak berasa. Warna ditimbulkan dari adanya bahan organik dan anorganik karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam, misalnya besi dan mangan, serta bahan-bahan lain. Adanya besi menyebabkan air berwarna kemerahan, sedangkan oksida mangan menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman. Suhu temperatur badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian, dan permukaan laut, waktu dan hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran, serta kedalaman badan air. Dari pengamatan diketahui pH masih memenuhi baku mutu. Dari hasil penelitian didapat nilai TDS memenuhi baku mutu air sungai. Lanjut, D. Sungai Bontuka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif berbasis laboratorium. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pengambilan sampel air sungai dilakukan secara langsung di badan air yang sedang dipantau. Dan sampel ini hanya menggambarkan karakteristik air pada saat pengambilan sampel. Next. Berikut hasil pengamatan Sungai Bontuka. Next. Berdasarkan hasil analisis di laboratorium di atas, menunjukkan bahwa parameter oksigen terlarut tertinggi sebesar 75 mg per liter dan terendah sebesar 66,10 mg per liter. Parameter BOD tertinggi sebesar 3,60 mg per liter, terendah sebesar 1,80 mg per liter. Fecal coliform tertinggi sebesar 2.800 jumlah per 100 ml dan total coliform tertinggi sebesar 3.500 jumlah per liter. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas air Sungai Bontuka Hulu masih di bawah baku mutu. Namun, wilayah tengah dan hilir telah melebihi baku mutu air berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001. Hal ini disebabkan karena wilayah tengah dan hilir mendominasi aktivitas pemukiman yang membuang limbah ke sungai dan aktivitas pertanian yang menggunakan pupuk pada tanaman. Jika dilihat dari semua parameter, maka parameter biologi air yang paling tinggi yang ditandai dengan nilai coliform dan total coliform. Kesimpulan, dari hasil analisa beberapa sungai wilayah di Indonesia dengan metode analisa yang berbeda, mendapatkan hasil bahwa dari 5 sungai tersebut tidak memenuhi standar baku mutu air minum yang menunjukkan tercemar ringan disebabkan oleh limbah domestik maupun non-domestik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih ini?
Udah selesai.